Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu kedua. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Five of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Wheel of Fortune. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Swords. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan situasi dan keadaannya mulai berubah. Di mana keadaan yang kamu jalani saat ini mulai jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kamu mulai merasa nyaman, merasa happy dan lega. Karena sudah ada rasa segan, rasa saling menghargai, kamu mulai dianggap dan dipandang serta diakui oleh lingkungan, oleh tetangga, oleh teman sahabat terhadap dirimu saat ini. Karena mungkin mereka mulai menemukan bukti, mulai mengetahui bahwa kamu benar-benar mampu berjuang, berusaha tanpa berpangku tangan, tanpa meminta-minta, untuk mengangkat kehidupanmu dan tentunya untuk mengangkat kehidupan dan memberi kehidupan yang layak untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga hal inilah yang membuat tumbuhnya kembali pengakuan. Kamu mulai diakui, mulai diperhitungkan oleh lingkungan saat ini. Oke, kenapa begitu? Karena kamu dipandang sebagai seorang ksatria, sebagai seorang pejuang yang tangguh. Tanpa kenal lelah, kamu terus berjuang, berusaha, meningkatkan setiap kegiatanmu. Memajukan setiap pekerjaan, bisnis, dan usahamu. Sehingga di saat itu semua menjadi lebih baik, dan perekonomian mulai stabil, di saat itulah kamu mampu mengangkat kehidupanmu, bahkan bukan sampai di situ. Kamu juga ikut serta angkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga cara pandang, sikap yang seperti inilah yang membuat kamu bersemangat, yang membuat kamu tetap optimis, di mana ada energi positif yang terus begitu menjadi besar untuk kamu melangkah lebih baik lagi, untuk kamu mengarahkan kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi ke arah yang lebih baik dan sejahtera lagi. Oke, nah jadi mungkin selama ini kamu selalu nggak dianggap, disepelekan, ya. Mereka, teman, sahabat, lingkungan, tetangga, seperti acuh tak acuh. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang selalu omongin, ceritain keburukan dan kejelekanmu. Mereka selalu menganggapmu nggak bisa apa-apa, nggak mampu berbuat banyak. Ya, jangankan untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri saja kamu nggak mampu berbuat apa-apa.
Tetapi hal itu mampu kamu terima karena kamu sadar pada saat itu memang belum ada bukti yang bisa kamu tunjukkan. Makanya kamu nggak marah, ya, nggak pernah benci terhadap mereka, karena mungkin pandangan mereka terhadap kamu itu mungkin benar adanya. Tetapi dengan hal yang seperti itulah, dengan sikap yang seperti itulah, akhirnya kamu jadikan sebagai motivasi yang besar, sebagai cambuk untuk kamu melangkah lebih baik lagi. Kamu terus tekun, ya, melakukan kegiatan dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin, sehingga di saat potensimu, skillmu, kemampuanmu semakin hari semakin bertambah, dan akhirnya membuat kamu semakin menjadi menguasai bidang-bidang kegiatanmu. Dan di saat itulah kegiatan-kegiatanmu menjadi maju dan sukses. Jadi kamu akan berterima kasih pada sikap mereka di masa lalu. Karena dengan pandangan mereka yang seperti itulah, akhirnya kamu bangkit sampai ke titik ini, bisa angkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga inilah yang dipandang oleh orang-orang terhadap dirimu. Ya, bukan berapa banyak harta, bukan berapa bonafitnya pekerjaanmu, tetapi bagaimana perjuangan dan usahamu di dalam mengangkat dan mensejahterakan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Serta bagaimana caramu berjuang tanpa berpangku tangan, tanpa meminta-minta. Itulah yang dipandang oleh tetangga, oleh lingkungan terhadap dirimu. Sehingga sikap mereka, perlakuan mereka menjadi lebih positif. Menjadi lebih ada rasa segan, rasa respek, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Sehingga hal inilah yang terus membuat kamu semakin nyaman, semakin percaya diri, dan semakin bersemangat untuk terus membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan. Oke? Kartu ini menggambarkan sebuah kebijaksanaan yang kamu dapatkan dari perjalanan hidupmu. Jadi di saat dulu kamu diperlakukan secara buruk, dipandang seolah-olah kamu nggak ada, nggak bisa, nggak mampu, begitu ya. Tetapi kamu nggak marah. Kamu berusaha untuk menerima itu. Dan sedikit demi sedikit kebijaksanaan di dalam dirimu mulai terasah. Sehingga saat ini, di saat ada kemajuan, di saat ada kesuksesan, di saat mereka mulai merubah cara pandangnya terhadap dirimu, kamu justru menjadi lebih rendah hati. Tidak ingin sombong, nggak ingin takabur. Nah, sehingga inilah mungkin kunci sukses yang telah kamu pegang. Kamu mungkin memegang ilmu padi. Ya, semakin berisi, kamu semakin merunduk. Tetapi di dalam hati kecilmu jelas kamu merasa lega dan bahagia. Karena kamu mampu buktikan, karena kamu mampu lakukan usaha dan perjuangan, sehingga sikap dan cara pandang mereka terhadap dirimu benar-benar berubah dan positif. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi di saat orang sudah melihat bukti, ya, terpampang jelas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, dan ditambah kamu orangnya humble, bersahabat, begitu ya, nggak pernah banding-bandingkan, ya, di saat ngobrol, di saat komunikasi. Nah, di saat itulah orang-orang, partner, rekan, sahabat itu semakin tertarik untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ya, untuk berbagi link-link positif, hal-hal baik. Sehingga kartu ini memang menggambarkan sebuah kerjasama. Jadi inilah yang membuat peluang, kesempatan semakin terbuka lebar untuk kehidupanmu, untuk kamu bisa melangkah lebih baik lagi. Nah, jadi yang perlu kita buktikan hanyalah satu, ya. Bukan bagaimana kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana cara kita mengangkat kehidupan kita dan orang-orang yang kita sayangi tanpa berpangku tangan, tanpa meminta-minta, dengan perjuangan yang maksimal. Oke, kita lanjut.
ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan di mana kamu semakin pede, ya, semakin percaya diri, ya. Kamu semakin siap untuk meninggalkan masa lalumu. Kamu semakin siap untuk move on dari lukanya, dari kecewanya, dari hancurnya hatimu, ya. Baik karena sikap, perlakuan, cara pandang di masa lalu, tetapi kamu siap untuk melangkah. Siap untuk tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi menatap tajam ke depan demi tercapainya impian dan cita-cita yang selama ini kamu inginkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Jadi inilah situasi yang tidak baik-baik saja di masa lalu. Ya, di mana kamu selalu diremehkan, dipandang sebelah mata, dianggap nggak mampu, dianggap nggak bisa berbuat banyak. Tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu bertransformasi menjadi versi terbaikmu. Tetapi dengan cara pandang yang seperti inilah yang menamparmu keras, yang akhirnya membuat kamu semakin optimis, membuktikan, menunjukkan, bahkan mampu mengangkat kesejahteraan di dalam kehidupanmu. Sehingga situasi yang tidak baik-baik saja ini berganti dengan situasi yang lebih baik, yang lebih nyaman, dan lebih mampu membuat kamu terus bersemangat dan terus optimis di dalam melangkah menuju masa depanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi setelah ada kesejahteraan, setelah ada kemajuan dari setiap kegiatanmu, tentunya meningkatkan penghasilan, membuat perekonomianmu semakin stabil, dan kehidupanmu semakin sejahtera. Oke, nah di saat kesejahteraan ini hadirlah, kamu benar-benar mempersembahkan apa yang kamu miliki saat ini untuk memberi kehidupan yang layak, melengkapi kebutuhan, dan memenuhi fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk orang-orang yang kamu sayangi. Meskipun fasilitasnya nggak mewah, meskipun fasilitasnya ala kadarnya, tetapi cukup untuk membuat mereka bahagia. Cukup untuk membuat mereka hidup dengan nyaman. Nah, dengan bahagia dan nyamannya kehidupan mereka, di saat itulah mereka akan berterima kasih, mereka akan panjatkan doa, mereka akan ucapkan hal-hal baik, sehingga rezeki, sehingga berkah-berkah lainnya semakin hadir dan datang ke dalam kehidupanmu. Dan hal inilah yang akan membawa banyak kebahagiaan untuk hidupmu kembali. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Ini adalah keberuntungan, keberkahan. Jadi berkah yang datang ke dalam kehidupanmu untuk dirimu itu berlipat-lipat kali ganda, lebih besar dari apa yang kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa di saat rezeki kita nggak sebesar rezeki orang lain. Di saat penghasilan kita, ya, kamu rasa nggak cukup, kamu rasa terlalu kecil, tetapi syukurilah. Kenapa? Karena di saat kita mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, maka rasa syukur itu membuat rezeki kita berkah. Dan di saat berkah yang kita berikan, yang kita share untuk bahagiakan orang-orang yang kita sayangi, maka kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka akan mengundang hadir keberkahan-keberkahan lainnya yang datang dengan cepat ke dalam kehidupan kita. Oke, makanya ini menggambarkan keberuntungan, menggambarkan keberkahan yang akan selalu hadir dan menyinari kehidupanmu kembali. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik ke dalam kehidupanmu dan benar-benar mampu merubah cara pandang, sikap, perlakuan orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu menjadi lebih baik, tentunya dengan bukti nyata,
tentunya dengan perjuangan dan usaha yang benar-benar maksimal untuk mengangkat kesejahteraan di dalam hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga semakin hari kebahagiaan dan kenyamanan akan selalu kamu rasakan di dalam hidupmu lagi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.